Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau res judicata atau inkrah van gewisde yang bersifat penghukuman atau kondemnator, yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Sebagaimana disampaikan Advokat Rina Ateta Boru Munte, mengawali konferensi pers dengan teman-teman media di lokasi error in objecto Ruko Bolamas, Jalan Kapten Palabangu nomor 19 Kabanjahe. Sembari meninjau dan melihat bangunan ruko yang masih kokoh berdiri, di hadapan teman-teman pers Rina Ateta Munte dan rekan menyampaikan adalah kuasa dari Laimei atau Ruko Bolamas, dengan kuasa surat nomor 06-2-2023, menjelaskan bahwa SHM nomor 195 pecahan dari SHM nomor 53, yang terbit pada tahun 1983 kurang lebih 40 tahun silam, tidak pernah ikut sebagai tergugat maupun turut tergugat di PN Kabanjahe, apalagi sampai di Mahkamah Agung. Atas dasar fakta hukum tersebut dengan perjuangan penuh di lapangan memberikan argumen hukum sebenarnya, dan dokumen-dokumen pendukung bersama tim tetap bersikukuh mempertahankan hak klien agar tidak disentuh apabila ingin dieksekusi, karena perbuatan itu sudah melawan hukum. Mengenai kejadian pada tanggal 20 Februari tahun 2023, Rina menjelaskan bahwa kejadian tersebut sebelumnya sudah diadakan dialog dengan jurusita Petrus dari PN Banjahe, sebelum membacakan penetapan eksekusi agar menentukan ulang titik nol objek dahulu. Karena pada saat konstatering ada kejanggalan namun tidak dihiraukan dan memaksakan kehendak, agar pembacaan menetapkan dan eksekusi harus dilanjutkan. Namun Rina dan tim tidak hanya diam dan melakukan upaya hukum dan perlawanan bahwa objek klien kami Ruko Bolamas tidak bisa disentuh apalagi dirusak, sehingga pihak jurusita mengalihkan eksekusi dahulu terhadap objek perkara SHM 54, Sampit Tarigan dan kawan-kawan atau pemohon eksekusi, melawan Pina Sitanggang atau termohon eksekusi. Setelah selesai di objek perkara jurusita Petrus kembali melakukan dialog agar Ruko Bolamas dikosongkan. Rina dan tim tetap pada pendirian agar jangan menyentuh ruko tersebut. Segala upaya sudah dilakukan di lapangan namun tetap tidak berhasil karena kalah jumlah dan tidak ada dukungan dari pihak kepolisian. Walaupun kita sudah menyampaikan bahwa klien kami adalah korban dari permainan jurusita PN Pengadilan Kabanjahe. Akibat tidak digubris di lapangan, Rina dan tim mendatangi Pengadilan Negeri Kabanjahe, guna melakukan upaya hukum dan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung kepada Ketua PN Kabanjahe Bapak Ashari. Setelah memberi penjelasan dan Ketua PN mempelajari berkas tersebut, memerintahkan jurusita dan panitera di lapangan untuk menghentikan eksekusi di objek SHM 195, Bolamas, sambil menikmati hidangan panas dan canda bersama rekan media. Rina juga menjelaskan sempat mengacungkan martil saat menghadang eksekutor. Martil tersebut bukanlah punya dari tim advokat Bolamas, melainkan kepunyaan jurusita dengan tim eksekutor. Melihat kesewenang-wenangan jurusita terhadap objek klien, beliau sempat mengacungkan martil besi tersebut, sebagai bentuk perlawanan dengan filosofi apabila palu hakim tidak bisa menghentikan eksekusi tersebut, maka palu martil inilah yang akan menghentikan para eksekutor. Sembari tertawa di hadapan rekan media saat konferensi pers tanggal 24 Februari tahun 2023. Rina saat ini viral sebagai advokat simbol palu besi yang identik berlawanan dan penegakan hukum demi keadilan untuk kaum yang tertindas, selalu memberi motivasi kepada timnya agar jangan takut membela yang benar demi tegaknya keadilan di tanah Karo. Sebagai advokat sudah menjalankan tugas sejak 2003 ini tidak pernah lelah dalam mengurus perkara lainnya demi terwujud penegakan hukum dan keadilan. Kurang lebih 20 tahun di dalam dunia keadvokatan anak dari pasangan Balai Munte dan Endom Baro Tarigan ini, Rina Ateta juga selalu didukung penuh oleh suami Liong Jiheng, dalam menjalankan tugas baik di rumah maupun di luar rumah, sehingga beliau dapat memutuskan membela sesuatu klien tidak sembarangan, tanpa ada dukungan suami tercinta. Dia juga selalu mengingatkan kepada tim keluarga adalah karunia terindah, maka itu, selalu mengingat anak-anaknya di rumah sebagai karunia Tuhan yang tak terhingga. Walaupun tugas luar kota, beliau tidak pernah lupa kepada buah hatinya Chika Aristo dan Nadia Aristo. Apabila tugas selesai dikerjakan, Rina, panggilan akrab beliau sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum USU 1991, sudah dikenal vokal dan berprestasi di bidang akademik, serta aktif di berbagai organisasi sampai sekarang, sehingga kasus besar pun dipercayakan kepada beliau dalam menangani sengketa Pilkada Karo di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada tahun 2020. Oleh paslon nomor 3, keadilan meski ditegakkan meskipun langit akan runtuh, adalah pegangan dalam menjalankan tugas profesi.
ujarnya yang juga alumni S2 Universitas Medan area ini, dan setia membela yang benar tanpa ada rasa takut. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Liputan SA, Ali Zebrua, Satya Bakti TV, mengabarkan.